Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati iman, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan melanjutkan dengan salat isya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi cuaca yang insyaallah cukup cerah setelah hampir setiap sore kita diguyur hujan. Dan ini adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Fatiman hadanallahu wa iyyakum. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas. Yaitu perkara-perkara yang haram yang banyak dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Ini perkara ini adalah muharramat, perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang. Dalilnya jelas di dalam kitab dan di dalam sunnah. Tapi anehnya banyak manusia yang menganggap remeh, menganggap ringan perkara yang Allah haramkan tersebut. Apa diantaranya? Kemarin sudah disampaikan, bagi yang memiliki kopian dari PDF-nya, antum bisa lihat di halaman yang ke-11. Pada paragraf yang kedua, terakhir kita membahas tentang madhafirus syirki, tentang fenomena kesyirikan yang banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Kesyirikan itu perkara yang diharamkan oleh Allah, bahkan termasuk dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Tapi kebanyakan manusia meremehkannya. Dan di antara bentuk-bentuk kesyirikan kemarin sudah bahas, di antaranya tentang mengibadahi kubur dan sebagainya. Termasuk pula di antaranya yang terakhir, wa kadzalika minasyirki, dan demikian pula yang termasuk dari kesyirikan pada paragraf pertama bagian yang terakhir. Di sana dikatakan yaitu an-nadru li ghairillah, bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bernadar bukan untuk Allah, itu bagian dari kesyirikan. Tapi anehnya ini dianggap biasa oleh sebagian manusia. Padahal ini perkara kesyirikan. Tapi sebagian orang menganggap remeh. Kama yaf'alul ladzina yanzuruna as-sama' wal anwar li ashabil kubur. Sebagaimana pula di antaranya dilakukan oleh orang-orang yang bernadar untuk menyalakan lilin dan juga cahaya bagi para penghuni kubur. Ini banyak orang-orang yang kemudian bernadar, kalau saya begini-begini nanti saya akan membuat penerangan untuk kubur, dibikinkan
penerangan untuk kubur, sengaja dinadarkan untuk kubur. Ya. Nah, ini perkara kesyirikan. Masalahnya bukan masalah penerangannya, tapi yang dimasalahkan adalah karena dia bernadarnya. Karena dia bernadar untuk kuburan tersebut. Itu yang haramnya. Lalu kita masuk pada paragraf yang kedua. Wa min madhahiri syirkil akbar. Dan di antara yang termasuk fenomena syirik akbar, syirik besar adalah yaitu ad-dabhu li ghairillahi azza wa jalla. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih apa saja. Bahkan dahulu pernah saya sampaikan tentang hadis, yaitu tentang ad-dubab, tentang hadis lalat. Ketika ada, ya, pernah saya sampaikan hadis ini ketika ada dua orang sahabat yang mereka sedang melewati satu negeri. Ketika safar, ternyata mereka berhenti di satu daerah yang di daerah tersebut penduduknya mengagungkan berhala. Orang tidak boleh melewati negeri tersebut sebelum memberikan persembahan untuk berhala tersebut. Lalu kata Rasul, ada satu orang yang kemudian dia pun masuki daerah tersebut, di-stop sama penduduk negeri tersebut. Maka kata penghuninya, farid wala bidubab. Ya, taqarrublah kalian, mendekatkan dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini bukan, tapi kepada berhala tadi. Walaupun dengan seekor lalat. Lalu dia pun mengambil lalat dan dipersembahkan untuk berhalanya. Diperbolehkan untuk jalan lagi. Maka kata Rasul, wa binar, dia di dalam neraka. Lalu kemudian temannya yang satu lagi disuruh berkurban walaupun dengan lalat, dia enggak. Dia tidak mau. Dia tidak mau untuk berkurban walaupun dengan seekor lalat. Lalu dipenggallah lehernya, dipukullah lehernya dan mati dia. Maka Rasul mengatakan wabil jannah, dia berada di dalam surga. Pertanyaannya yang menjadi masalah adalah apakah hanya gara-gara lalatnya? Masa sih ada orang yang gara-gara lalat satu masuk surga, satu kemudian masuk neraka? Ini tidak bicara lalatnya. Lalatnya memang kecil, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dia membunuh lalat tersebut. Dia mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah. Dosa itu tidak bicara tentang nilainya, tapi bicara tentang siapa yang dimaksiati tersebut. Ini juga sama. Bukan masalah lalatnya, lalat mungkin remeh. Bahkan ribuan lalat dimatikan pun disemprot, tidak masalah. Tapi masalahnya ketika dipersembahkan satu lalat saja, seekor lalat saja dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Yang jadi masalah bukan lalatnya, tapi kesyirikannya. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya di sini wallahu yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dikatakan di dalam surah Al-Kautsar ini, bahasanya maksudnya adalah inhar lillahi wa anasmillah. Maksudnya berkorbanlah karena Allah dan dengan menggunakan nama Allah. Berkurbanlah untuk Allah dan berkurbanlah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kata Rasul, la'anallah, Allah melaknat. Kalau ada laknat itu menunjukkan dosa besar. Kalau kita mau tahu dosa itu dikatakan dosa besar, kalau di sana pertama ada had di dunia. Had, hukuman di dunia, itu namanya dosa besar. Lalu kemudian ada apa? Ada wa'id, ada ancaman. Ancaman di akhirat. Nanti di akhirat akan begini, itu dosa besar.
atau nafil iman, menghilangkan keimanan, itu dosa besar. La yu'minu ahadukum, misalkan tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka itu menunjukkan dosa besar. Itu di antaranya. Termasuk pula dia dikatakan dosa besar apabila ada apa? Ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada laknat dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah dosa besar. Ya. Nah, inilah ciri satu dosa dikatakan dosa besar. Sedangkan di sini dengan jelas Rasul mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Man dabaha li ghairillah, orang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Lalu kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam kitab Sahihnya, hadis yang 1978. Kemudian dikatakan waqad yastami'u bid dabiha muharramani, maka di dalam sembelihan itu terkumpul dua perkara yang diharamkan. Hati-hati itu. Di dalam penyembelihan itu terkumpul padanya dua perkara yang diharamkan. Yang pertama apa? Yaitu wahuma adadhu li ghairillah. Pertama, sembelihannya untuk selain Allah. Dia menyembelih walaupun bahannya, walaupun barangnya, walaupun binatangnya itu halal. Tapi kalau untuk selain Allah maka jadi haram. Sapi halal, halal. Disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk penguasa lautan, disembahkan untuk penghuni kubur, disembahkan untuk penunggu pohon besar, disembahkan untuk jin, maka ini adalah haram. Haram, tidak boleh dimakan. Ya, bikin bakakak ayam, ayam dibikin bakakak. Kemudian dipersembahkan untuk Dewi Sri penunggu padi, katanya. Ya. Kemudian bakakaknya boleh nggak kita makan? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Kan ayam. Memang bakakaknya ayam, bukan bakakak babi, bukan. Akan tetapi karena dia disembelih untuk selain Allah, maka dia tidak boleh dimakan. Ya, ayam untuk sesajen, telur untuk sesajen, tidak boleh. Lalu kemudian yang keduanya dikatakan wadamhu ala ghairismillah. Yang kedua, sembelihan dengan nama selain Allah. Memang bukan untuk dipersembahkan, untuk dijual. Memang bukan untuk dipersembahkan, misalkan sembelih hanya untuk dimakan sendiri. Nyembelih ayam, tapi bukan pakai bismillah, tapi bismillata misalkan. Bukan bismillah, bismillata dengan nama Lata dan Uzza. Atau mungkin dengan nama berhala, atau dengan nama Rasul, atau dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bismir Rasul, dengan nama Rasul. Disembelihlah kemudian ayam tersebut. Halal tidak? Tidak halal. Dia menjadi haram. Jadi di dalam sembelihan ada dua perkara yang diharamkan. Walaupun binatangnya itu halal hukum asal. Pertama, kalau tujuannya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keduanya, jika disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Cara menyembelih juga harus jelas, ya. Dengan nama Allah, bismillah. Nah itu. Lalu kemudian dikatakan pula wa kilakuma mani'un lil aqli minha, dan keduanya yang menjadi penghalang untuk memakan dari dagingnya, dari sembelihannya. Gara-gara disembelih bukan untuk Allah, haram. Gara-gara dia itu kemudian disembelih tidak menggunakan nama Allah, tapi nama selain Allah, itu pun haram.
Ya, itu pun apa? Haram. Ingat itu diantaranya. Lalu kemudian kita lihat selanjutnya pun dikatakan wa min dabahi al-jahiliyah, dan di antara sembelihan-sembelihan jahiliyah asya'i'ah fi asrina, yang banyak terkenal di zaman kita ini. Ada sembelihan, tapi ini sebenarnya sembelihan seperti orang zaman jahiliyah, dan itu ternyata terkenal di zaman kita. Apa diantaranya? Yaitu dikatakan dabahil jin, itu sembelihan untuk jin. Ya, bikin sesajen, simpen di perapatan. Nah itu kan tentu untuk siapa? Untuk jin. Simpen di pohon besar. Simpen kemudian di batu keramat. Simpen di tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat yang keramat alias angker. Dan itu tidak boleh. Ya, itu adalah dabahul jahiliyah. Itu sembelihan jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah dahulu begitu. Ketika ada tempat-tempat yang dianggap keramat, maka mereka membuat sesajen di sana. Dan zaman kita sekarang kaum muslimin ternyata sama. Ada sebagian kaum muslimin, mereka kemudian mengadakan sesaji untuk tempat-tempat yang dianggap keramat atau tempat angker. Dikasih sajen. Itu namanya dabahul jin, sembelihan untuk jin. Nah ini hati-hati ya. Ini termasuk apa? Syirikan. Wahia annakum kanu, dan di antara bentuk sembelihan untuk jin itu annakum kanu, sesungguhnya mereka apabila idastarau daron, apabila membeli satu rumah, beli satu rumah, au banau, atau membangun rumah, au hafaru bikron, atau membuat sumur. Nah ini ada orang bikin rumah, ada orang kemudian membangun rumah, ada orang menggali sumur. Lalu kemudian setelah itu dabahu indaha, dia kemudian menyembelih sesuatu di tempat tersebut. Ya, bikin rumah disembelih. Sembelih apa? Sembelih ayam, tanam di dalam rumah tersebut. Masih ada yang begitu? Ya, kalau di sini enggak ya. Ya. Tapi masih ada sebagian yang seperti itu di pedalaman. Ya. Lalu kemudian begitu pula diantaranya membuat sumur. Kalau sekarang mungkin gantiannya adalah apa? Yang lagi terkenal, lagi ramai, bikin jalan, bikin bangunan. Yang istilah orang kita disebutnya wadal. Dikasih wadal, dikasih persembahan. Nah, ini sembelihan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh yang seperti itu. Au ala atabatiha, atau juga di depan pintu gerbangnya. Mau bikin rumah, di gerbangnya ditanam sembelihan. Nyembelih kambing, dipotong kepalanya, ditanam. Ada yang begitu? Masih. Ya. Maka sebagai dabihatan khafan min adal jin, sebagai sembelihan karena takut dengan gangguan jin. Takut nanti diganggu oleh jin, dia bikin rumah di tanah kebun yang kebunnya konon katanya banyak jinnya. Maka kemudian dia sebelum bikin rumah ditanamlah kepala kambing, tanamlah kepala kerbau, tanamlah kepala sapi. Yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, undur Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Bisa dilihat di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ya, halaman yang ke-158. Itu bentuk kesyirikan. Kemudian dikatakan wa min as'ilati syirkil akbar al-'azimah. Di antara contoh-contoh syirik akbar, syirik besar, asya'i'ah, yang terkenal. Selain tadi
Ya, tawaf di kuburan, minta pada penghuni kubur, kemudian menyembah kuburan, termasuk pula bernadar di kuburan. Disampaikan pula diantaranya tadi adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya yang termasuk bentuk kesyirikan dan ini banyak diremehkan oleh orang, yaitu apa? Yaitu tahlilu ma haramallah, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau tahrimu ma halallah, atau menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Bagi contoh, ya, ini adalah bentuk kesyirikan. Ketika seorang itu dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang dia berfatwa tentang halal dan haram bukan berdasarkan dalil dan kemudian diikuti oleh orang lain. Padahal sudah tahu itu salah, tapi para pengikutnya tetap bersikukuh dengan pendapat orang alim tersebut. Maka ini kesyirikan. Namanya syirku ta'ah, syirik pada ketaatan. Dia mentaati orang yang sudah jelas keliru, yang dia sudah jelas menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan itu terus diikuti. Ini pengharamannya. Atau i'tiqadun, atau dia beriktikad, berkeyakinan, anna ahadan yamlikul haqqa, sesungguhnya ada seorang yang mampu untuk mendatangkan al-haq, kebenaran. Menganggap ada orang yang sanggup atau punya hak bidzalika ghairillah, yaitu untuk menetapkan halal dan haram selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berkeyakinan, oh boleh halal dan haram itu ditetapkan oleh kita. Menetapkan tentang penghalalan dan pengharaman bukan dari kita, bukan dari sunnah, tapi dari pribadi. Ini halal, ini haram. Kata siapa Ustaz? Menurut saya, tidak boleh. Dan kan kata Allah di dalam kitabnya yang namanya daging babi itu haram. Wah haram, udah halal, sekarang halal. Ya, sudah tahu itu diharamkan malah dihalalkan. Ya, ini sekarang banyak yang seperti ini yang ngaco. Mohon maaf ya. Ini biasanya untuk konten. Hanya demi sebuah konten mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, bahkan sering dijadikan barang candaan. Ya, seperti misalkan ada orang yang suka bikin konten tentang wisata kuliner. Dia datang, pengen nyicipin apa saja, yaitu makanan khas dari berbagai negara atau berbagai daerah. Dia datang yang haram pun dicicipi. Barangkali ada sayur kucing dimakan. Ada, kalau nasi kucing sih mending ya, bukan nasi kucing sebenarnya, itu nasi orang cuma ya porsinya kayak kucing sedikit. Itu bukan nasinya buat nasi kucing terbuat dari kucing, bukan ya. Atau mungkin misalkan diantaranya ada misalkan babi panggang kemudian dimakan. Ya, itu bila ketika disampaikan ini halal apa? Dia mengatakannya sudah halal sajalah, halal. Kalau dia orang yang alim, kalau dia sudah dikasih nasihat, diberikan, kemudian ditegakkan hujah, tetap saja dia tidak mau tobat dan tidak mau kemudian meralat. Dan dia adalah orang yang tidak ada mawani, tidak ada subhat, tidak ada kemudian misalkan terpengaruh dengan perkara-perkara yang menjadikan dia terpaksa mengucapkan kalimat tersebut. Setelah iqamatul hujah, maka itu bisa dihukumi terjatuh dalam kesyirikan. Ya, dan ini bahkan akan terjatuh dalam kekufuran. Tapi tentu bukan kita yang menentukannya. Siapa? Para ulama. Kita orang yang awam tidak boleh menghukumi seorang dengan ya dia kufur ataupun terjatuh dalam ya status musyrik.
kecuali yang sudah menegakkan hujjah dan mereka adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang paham tentang ilmu. Lalu kemudian selanjutnya pun dikatakan bahasanya atau tahakum ilal mahakim wal qawanin al jahiliyah, atau dia berhukum dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan jahiliyah. Awas, yang ini pun catatannya yaitu anridha wa ikhtiyar wa i'tiqadin bizawaji dzalik, dengan catatan dia ridho, dia pun tidak terpaksa, dan dia berkeyakinan boleh untuk mengikuti hukum yang itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi catat, ini jangan dipelintir seperti kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang. Yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka dikatakan dia kafir. Ini perlu perincian, tidak boleh asal mengkafirkan orang, tidak bisa. Dan mengkafirkan itu bukan perorangan. Dalam arti setiap orang boleh mengkafirkan orang lain. Sesama santri saling mengkafirkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu harus ada syarat-syarat yang ketat. Tapi ini secara umum, kita bicara secara umum. Ya, kalau ada orang yang seperti itu, dia ridho dengan undang-undang, dia kemudian mengikutinya, dan kemudian dia pun tidak terpaksa dalam mengikuti tersebut, ya, atau dia merasa membolehkan yang seperti ini, maka orang yang seperti ini dihukumi dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian dikatakan waqad dzakarallahu azza wa jalla hadal kufrul akbar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ini sebagai kufrul akbar, kufur akbar, sebagai kufur akbar. Tapi syarat, kembali Anda tekankan, harus ada syaratnya. Iqamatul hujjah, intifaul mawani, itu harus ada. Ini biqouli kita, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadu akhbarakum, mereka telah menjadikan ahbar mereka, para ulama mereka, wabaku rakib mereka, arbaban, sebagai rob, sebagai Tuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadu ahbarakum, mereka telah menjadikan para ulama-ulama mereka, wa rahbanakum, dan juga rahib mereka, arbaban, itu sebagai rob, sebagai Tuhan, min dunillah, selain Allah. Ketika membaca ayat yang mulia ini, maka walama sami'a Adi bin Hatim Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yatluha, tatkala Adi bin Hatim mendengar Rasul membaca ayat ini, yaitu membaca ayat mereka orang-orang Nasrani menjadikan para ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan. Maka Adi bin Hatim protes. Kata Adi bin Hatim, fakultu, aku berkata, innakum layakununna ya'budunakum. Rasul, sungguhnya mereka tidak menyembah para rahib dan para pendeta. Tidak, Rasul. Tidak. Mereka tidak menyembah. Kok kenapa dikatakan melakukan kesyirikan? Padahal mereka tidak menyembah dan tidak mengibadahi para pendeta. Lihat apa penjelasan Rasul di dalam hadis ini. Maka Rasul bersabda, ajal, benar. Benar mereka tidak menyembah secara langsung. Benar mereka tidak bersujud pada para pendeta dan rahib. Tidak. Walakin, akan tetapi, ya yuhilluna lakum ma haramallah, bahasanya mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atas mereka. Fayastahilunahu, maka mereka pun para pengikutnya ikut menghalalkan.
Rahibnya, pendetanya menghalalkan yang Allah haramkan, pengikutnya ikut-ikutan menghalalkan. Berarti dia menyembah rahib ini, mengikuti dan mengibadati rahib ini. Bentuk beribadahannya tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Kita juga sama, kalau ada kemudian seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama, ya, kemudian dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal jelas-jelas itu salah, kita ngikut saja. Kita mengatakan wis pokoknya benar salah beri jari ustadz kita, itu tidak boleh. Itu nanti terjadi dalam kesyirikan. Ya. Lalu kemudian dikatakan wa yuharrimuna alaihim, dan para pendeta itu pun mengharamkan atas mereka ma ahalallah, apa yang Allah telah halalkan. Kemudian fayuharrimunahu, maka mereka pun umatnya ikut mengharamkannya. Batil keibadatukum lahum, maka itulah ibadah mereka kepada para pendetanya. Jadi dikatakan beribadah itu mengibadahi pendetanya karena mereka mengikuti pengharaman oleh para pendeta, padahal Allah menghalalkannya. Menghalalkan oleh sebagaimana yang dihalalkan oleh pendeta, padahal Allah mengharamkannya. Berarti secara tidak langsung dia telah beribadah kepada pendeta tersebut, karena benar salah tetap diikuti, padahal sudah jelas-jelas tentang kesalahannya. Rawahul Baihaqi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, dan juga dari Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Ghayatul Maram, ya. Ini pada halaman yang ke-19. Lalu kemudian dikatakan waqad wasafallahul musyrikin, dan sungguh Allah SWT telah mensifati orang-orang musyrik bi annahum, sesungguhnya mereka wala yuharrimuna ma haramallah. Orang-orang musyrik Allah telah mensifati mereka. Bagaimana keadaan orang musyrik? La yuharrimuna ma haramallah. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa rasuluh, dan mereka pun tidak mengharamkan apa yang Rasulnya haramkan. Orang-orang musyrik zaman dahulu yang Allah haramkan mereka tidak mengharamkannya, yang Rasulnya haramkan mereka tidak mengharamkannya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak, tidak beragama dengan agama yang benar. Nah, ini sifat orang musyrik zaman dahulu begitu, kata Allah di dalam surah At-Taubah 29. Dan kalau ada kaum muslimin yang menyerupai mereka, yang Allah haramkan tidak diharamkan, malah dikatakan halal. Zina halal, khamr halal, kemudian juga perkara-perkara yang diharamkan halal, berarti dia telah mengibadahi sang pemberi fatwa tersebut. Ini kesyirikan namanya. Hati-hati, ya, ini adalah bentuk kesyirikan. Wa qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum. Bahasanya, katakan, tolong jelaskan oleh kalian apa yang telah Allah turunkan pada kalian min rizkin, dari rezeki. Lalu kemudian faj'altum minhu haraman wa halalan, dan kalian jadikan rezeki itu ini haram, ini halal. Tolong jelaskan, kata Allah. Jelaskan tentang rezeki yang telah Allah turunkan pada kalian. Allah berikan rezeki, tiba-tiba kalian mengatakan ini halal, ini haram. Kalian yang menentukannya, bukan Allah. Allah menghalalkan, kalian mengharamkan. Allah mengharamkan, kalian menghalalkan. Kemudian qul, katakan oleh kalian, katakan oleh engkau, Allahu adina lakum am anallah kitab tahu. Katakan, apakah Allah mengizinkan bagi kalian
untuk mengucapkan ini halal ini haram? Am Allah tabtaruna, ataukah kalian mengada-ngadakan atas nama Allah? Kalau kalian berani mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak ada dalil yang mengharamkannya, kalian katakan ini haram, kalian katakan ini halal, maka yang seperti ini kalian telah mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Ini tidak boleh. Makanya kalau kita bicara halal dan haram harus ada landasan dalilnya. Dan kenapa saya pilih kitab ini? Karena banyak perkara yang diharamkan di sini memang sudah ada landasannya ini loh. Tapi sebagian orang masih menutup mata dan menutup telinga untuk mau melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Sudah tahu dalilnya jelas, tapi tetap ditutup telinga dan matanya. Ya, apa mau dikatakan lakum qulubun la yafqahuna biha, walakum adanun la yasma'una biha, walakum a'yunun la yubsiruna biha. Mau dikatakan orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka, orang-orang yang memiliki hati tapi tak mau memahami, memiliki kemudian telinga tapi tak mau mendengar, memiliki apa? Memiliki kemudian mata tapi tak mau melihat. Padahal Allah mengatakan di dalam ayat 179 pada surah Al-A'raf, laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin, jin dan manusia. Siapa mereka? Orang yang memiliki hati tak mau memahami, memiliki telinga tak mau mendengar, memiliki kemudian apa? Mata tak mau melihat. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih dol, lebih sesat dari binatang ternak. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, telinga dan hati. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami dengan apa yang telah Allah tunjukkan. Jadi jangan kemudian punya mata, punya telinga, punya hati, tidak pernah belajar memahami. Berulang kali kita dikasih nasihat, tapi kemudian tidak mau mendengar, tidak mau melihat kenyataan dan kebenaran, bahkan hatinya ditutup rapat-rapat. Nah ini bahaya. Berarti siap-siap menjadi orang-orang yang akan memenuhi neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Saya sering bilang berulang kali, dalam hidup itu sederhana Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederhana hidup itu. 1 juta bahkan seluruh orang kemudian menjauhi kita. Asalkan Allah tidak menjauhi kita, tidak mengapa. Yang repot itu adalah orang yang dia itu kemudian pengen disenangi oleh manusia agar orang lain semuanya senang pada dia. Tapi Allah membencinya. Karena saya yakin kok setiap orang ketika ditanya kalau mati mau masuk ke mana, saya yakin jawabannya adalah surga. Kalau ditanya siapa pemilik surga, saya yakin jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Anda ketika pengen masuk surga, mencari ridho siapa? Mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Karena ridho manusia itu tidak akan pernah sama. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, ridho nasgoyatun latudrok. Keriduan manusia itu puncak yang nggak mungkin bisa diraih. Siapa yang bisa menjamin dirinya akan disukai oleh seluruh manusia? Tidak akan bisa. Sesempurna-sempurnanya akhlak Rasulullah, tetap saja banyak orang lain yang membencinya. Bahkan yang membencinya bukan hanya dari kalangan orang kafir. Orang muslim pun ada saja yang kemudian suka membenci Rasul. Lihat banyak kan orang-orang Islam sendiri yang kemudian melecehkan Rasul banyak. Banyak ikhwan. Sekelas Rasul. Apalagi kita. Makanya kalau hidup hanya untuk mencari keridhaan manusia, capek, lelah. Goyatun latudrok, puncak yang gak akan mungkin bisa diraih. Setinggi-tingginya gunung Everest yang ada di Nepal, itu orang masih bisa untuk menjangkaunya. Masih bisa diraih. Puncak tertinggi di dunia masih bisa dikejar, Himalaya. Tapi keridhaan manusia, goyatun latudrok, puncak yang tidak akan bisa digapai. Gak bisa. Ya, makanya bicara tentang agama, kita bicaranya tentang bagaimana Allah memerintahkan ataupun melarangnya. Kita tidak bicara, apalagi Pak, mohon maaf ya,
Sebenarnya kejadian kemarin Pak, pandemi itu harus jadi pelajaran buat kita. Bagi Allah mematikan manusia itu mudah. Buktinya kemarin bergelimpangan kan, saudara-saudara kita mendahului kita masih diberikan kesempatan sampai hidup sekarang. Itu harusnya kita bersyukur, ya Allah, mulai dari sekarang saya pastikan harusnya begitu. Bahasanya ketika saya hidup hanya untuk Engkau, bukan karena manusia. Karena ketika Allah datangkan kematian, siapa yang bisa menolaknya? Tidak ada orang yang sanggup menolak kematian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa lagi hidup ini? Apakah kemudian dijamin? Ya udah, saat lepas pandemi kita bebas nggak akan mati. Kata siapa? Kematian tidak menunggu pandemi. Yang namanya kematian kapanpun bisa datang. Karena kematian tidak diundang, ikhwan. Ketika jatah hidup kita sudah habis, malaikat maut akan datang untuk menjemput kita, mengambil ruh kita. Ya. Jadi bicara tentang halal dan haram, kembalikan sama Allah dan Rasulnya. Sudah, kita hanya tinggal manut. Sudah, kita ini tinggal mengikuti. Kita tinggal mempraktikkan apa yang telah dipraktikkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang telah Allah tuntunkan lewat tuntunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian wamin anwa'i syirki al-muntashirah, dan di antara macam-macam kesyirikan yang banyak tersebar di kalangan manusia, yaitu as-sihru wal kahanah wal arafah, yaitu sihir, perdukunan, dan peramalan. Betul nggak ini banyak terjadi? Iya, sekarang tersebar, ikhwan. Apalagi tukang ramal, ikhwan, sekarang nggak malu-malu mereka itu kemudian mengiklankan diri di koran, di televisi ada. Sekarang mah yang namanya paranormal itu sudah nggak malu-malu mengiklankan diri, bahkan kayak selebritis sekarang itu. Ini aneh aja. Kesyirikan model ini malah dijadikan panutan. Dan aneh bin ajaib, orang yang berpendidikan tinggi pun masih percaya dengan ramalan. Aneh kan? Unik ya. Kita ini unik. Kaum muslimin ini unik ya. Masa sudah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala tapi masih percaya dengan ramalan. Dahulu adanya ramalan bintang, sekarang ramalan, segala ramalan ada, ikhwan. Ya. Jadi kembali ke zaman jahiliyah, percaya dengan ramalan, terus sekarang apa-apa diterawang, apa-apa diterawang, diteropong semuanya. Ini hati-hati. Sihir, perdukunan, dan ramalan itu adalah kesyirikan yang banyak terjadi dan tersebar di kalangan manusia. Amma sihru, adapun sihir, fa innahu kufrun, maka sungguhnya itu adalah kekufuran. Wa minasabil kabair al-mubiqah, dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir itu 7 dosa besar yang membinasakan. Termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Wa huwa yadurru wa la yanfa. Sihir itu memadorotkan, tidak memberikan manfaat. Terserahlah orang mau bilangnya sihir putih, sihir hitam, terserah. Yang namanya sihir tidak ada yang memberikan manfaat. Dan kalau sihir putih sama. Kalau dia dikatakannya sihir mah sama. Ya, disihir, kalau namanya sihir sama. Mau hitam mau putih sama, putih itu kata orang. Gara-gara sihir untuk membantu kebaikan, maka dikatakan sihir putih. Tapi prakteknya kesyirikan. Menghilangkan sihir dengan sihir. Ada orang tak guna-guna, kemudian datangkan dukun untuk apa? Menghilangkan sihirnya. Ya sama. Menghilangkan sihir dengan sihir. Itu sihir putih, Ustaz. Sama aja. Itu sama saja. Ya. Lalu kemudian dikatakan, qala Allah Ta'ala, bahasanya layan qala Allah Ta'ala anta andumihi. Allah SWT berfirman tentang belajarnya. Ini belajar tentang ilmu sihir. Ya. Maka dikatakan di dalam surah Al-Baqarah 102 dalam ayat yang terkenal, fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, maka mereka belajar tentang apa yang memadaratkan mereka
dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Sihir mematuratkan dan tidak memberikan manfaat. Ya, Masya Allah. Rinciannya seperti apa? Ya, apa bedanya sihir, kemudian tukang sihir, dukun dan peramal? Bedanya apa? Nanti kita akan lihat ya. Ya, kita akan lihat seperti apa perbedaannya nanti pertemuan yang akan datang insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa anak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi anak yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.